Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Resti Srimiati, NIM 17025424304. Saya adalah mahasiswa jurusan Budidaya Perairan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, kali ini saya akan menyelesaikan beberapa soal dari mata kuliah Fisiologi Nutrisi. Silahkan disimak. Soal yang pertama. Nah, jadi fermentasi itu merupakan suatu proses yang terjadi melalui kerja mikroorganisme atau enzim untuk mengubah bahan-bahan organik yang kompleks atau molekul-molekul yang kompleks seperti protein, karbohidrat, dan lemak menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Jadi, prinsip kerja fermentasi dapat mengaktifkan pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme yang dibutuhkan sehingga membentuk produk yang berbeda dengan bahan bakunya. Hasil fermentasi diantaranya akan mempunyai nilai gizi yang tinggi, yaitu mengubah bahan makanan yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat yang sulit dicerna menjadi mudah dicerna dan menghasilkan aroma serta rasa yang khas. Sehingga jika ditambahkan ke bahan baku pakan untuk ikan akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ikan tersebut. Soal nomor 2. Nah, jadi kalau pada ikan budidaya belum pernah ditemukannya bahwa ikan itu mengalami obesitas. Namun pada beberapa kasus, contohnya pada ikan hias yaitu ikan lohan kava, ikan ini mengalami obesitas setelah diberi makan ikan salmon atau daging salmon. Nah, daging salmon itu memiliki banyak nutrisi. Jadi ikan ini mengalami obesitas. Obesitas itu adalah tingginya persentase lemak di dalam tubuh diakibatkan oleh adanya kelebihan energi yang tidak dimanfaatkan oleh tubuh sehingga nutrisi disimpan menjadi lemak pada tubuh. Nah, jadi pada kasus ini ikan lohan ini mengalami perut yang kembung dan setelah dibelah perutnya, ini pada saat ikan telah mati, ternyata di dalam perut yang kembung itu berisi penuh dengan lemak. Ikan tersebut tidak mengalami penyakit, ikan tersebut mati karena mengalami obesitas. Soal yang ketiga. Nah, setelah ikan itu dipuasakan, ikan itu mengalami peningkatan konsumsi pakan selama beberapa hari pada waktu diberi pakan kembali. Hal tersebut terjadi karena ikan mengalami hiperpagia, yaitu periode di mana nafsu makan ikan meningkat selama 2-3 hari, kemudian menurun kembali ke nafsu makan normal. Nah, saat ikan dilakukan pemuasaan, ikan tersebut akan mengalami pertumbuhan kompensatori atau pertumbuhan pengganti. Pertumbuhan ini didefinisikan sebagai pertumbuhan yang lebih besar dari kondisi normal saat pemberian pakan kembali setelah mengalami masa pengurangan pakan atau masa kekurangan nutrisi. Nomor 4. Nah, berdasarkan jenisnya, asam amino itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial itu terdiri dari valin, leusin, lisin, isoleusin, triptofan, treonin, metionin, fenilalanin, histidin, dan arginin. Sedangkan asam amino non-esensial itu terdiri dari glisin, serin, alanin, tirosin, sistein, prolin, sistin, hidroksiprolin, asam glutamat, dan asam aspartat. Asam amino yang dibutuhkan larva untuk pertumbuhan yang pertama itu ada taurin. Taurin merupakan salah satu asam amino bebas yang banyak dijumpai pada jaringan otak, retina, hati, ginjal, dan otot ikan yang berperan sebagai neurotransmitter untuk mengaktifkan jaringan otak serta jaringan retina pada mata ikan. Yang kedua itu ada glutamin. Glutamin itu berperan dalam sintesis purin, glukosamin, pirimidin, dan aspargin. Selain itu, glutamin juga merupakan sumber energi dan berperan dalam biosintesis glukosa, gula amina, dan glutationin.
asam amino yang dibutuhkan ikan dewasa untuk pertumbuhan. Pada dasarnya, ikan dewasa itu membutuhkan asam amino esensial, dikarenakan asam amino esensial tidak diproduksi oleh tubuh. Tetapi, persentase asam amino yang dibutuhkan paling tinggi, contohnya pada ikan gurami itu adalah lisin. Soal yang terakhir. Nah, jadi ketika kepiting itu melakukan molting, nutrisi yang dibutuhkan itu yaitu protein dan karbohidrat. Karbohidrat itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak untuk pembakaran dalam proses metabolisme, juga diperlukan dalam sintesis keratin untuk pembentukan cangkang. Sedangkan untuk recovery cangkang, maka dibutuhkan kalsium, karena kalsium itu mampu mengeraskan cangkang kepiting setelah melakukan molting.